adanya survei persepsi BUMDes dan KDMP yang kuesionernya ini ada dua untuk pengurus BUMDes, untuk pengurus KDMP. Kemudian di situ juga ada buku kuesioner atau panduan pengisian. Jadi ini menurut saya menarik bahwa memang ada keinginan untuk kemudian bagaimana kalau dari panduan ini kita bisa tangkap bahwa ini ingin mencoba melihat tentang hubungan kolaborasi BUMDes dan KOPDes ya kan dalam peningkatan pendapatan asli desa. Ini kalau kita melihat dari buku panduan ya. Ada strategi nih Pak Dikoco. Bagaimana agar posisi yang netral tadi itu bisa membuahkan strategi pendampingan agar kedua-duanya bisa saling bersinergi Pak Dikoco. Ini kan ilmu yang eh, perlu didapat oleh TPP karena ini menyangkut bagaimana dua entitas ekonomi ini justru bisa besar dari di desa itu, meskipun keduanya eh, apa eh, memiliki perbedaan-perbedaan gitu. Ini pelajaran kita dulu ya waktu waktu sekolah dulu kan pelajaran kepemimpinan waktu sekolah dulu itu kan Ya, pelajaran pertamanya adalah disuruh melihat cermin. Artinya kita harus menemukan siapa diri kita. Kan itu Cak Ito. Nah, itu pun yang harus dilakukan untuk kemudian ketika TPP datang sebagai tempat merujuk, tempat mendapatkan pencerahan, maka TPP adalah orang yang paling paham atau orang yang setidaknya sangat memahami desa dampingan. Kalau kemudian ibarat kata perangkat desa itu jarum jatuh di ujung sungai aja kita tahu dan seterusnya. Kalau saya mencoba menggiring bahwa oh pendamping desa itu sebelum jarum jarum jatuh aja kita udah tahu akan ada jatuh ya. jarum di sana. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Ini kan jadi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa pada tanggal 15 Juli tahun 2026, hari Rabu. Kita pada pagi hari ini kawan-kawan pegiat desa, kawan-kawan tenaga pendamping profesional, juga pengurus Koperasi Merah Putih, juga kawan-kawan direktur BUMDes dan perangkat desa maupun perangkat daerah yang bergabung pada Ngobrol Desa. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik atau tema, yaitu terkait dengan eh, permintaan atau pengisian permohonan untuk pengisian kuesioner terkait dengan badan usaha milik desa maupun koperasi desa Merah Putih. Dan itu kami dari khususnya BIC kemarin pagi itu dapat WA di grup besar kalau tempat kami dari Korprop bahwa pengurus koperasi desa Merah Putih beserta pengurus BUMDes untuk mengisi kuesioner yang di link tersebut. Ya, ini memang ya variatif kaitannya dengan tanggapannya, kaitannya dengan itu. Mungkin nanti kawan-kawan bisa seperti apa sih terkait dengan ini dan kira-kira goalnya apa, karena kok eh, saya tidak tahu kalau dari pusatnya, tapi yang jelas hari itu juga surat itu sampai kepada kami, kemudian kami share ke TPP, kemudian juga kami share kebetulan kami yang di Koperasi Merah Putih ya, kami minta tolong dengan Dinas Koperasi karena ada di grup mungkin kabupaten sehingga kami ya nanti akan diantarkan Pak di Surokoco dan eh, juga akan ditanggapi Cak Itong. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak di Koco. Oke, Mas Panudi. Ya.
Wah, ini memang pagi yang cerah tadi Pak. Kami pakai baju kebesaran orang Jawa ini. Kebetulan kami Kabupaten Sukoharjo ini hari raya yang ke-80 gitu. Sehingga nanti upacara di alun-alun Sukoharjo dengan baju kejawen. Ya, kemudian kemarin Pak Di, ini, kawan-kawan PJ dari Porkap, tapi kami juga di grup besar itu dapat eh, ya katakanlah surat tapi lewat pengantar dari WA dari Korprov bahwa pengurus Koperasi Merah Putih juga pengurus BUMDes untuk mengisi kuesioner. Itu yang kemarin juga dengan sangat cepat, ya biasa ya, cepat. Saya nggak tahu kalau kaitannya dengan memastikan kan juga tidak mudah karena eh, waktu itu mungkin juga pengurus koperasi, pengurus BUMDes kalau ada istilahnya mungkin juga ya ada yang langsungan tapi juga ada yang dipersilakan Pak D. Oke, makasih Mas Panudi Caitong. Ini menarik ketika kita kita mendapatkan informasi tentang adanya survei persepsi BUMDes dan KDMP yang kuesionernya ini ada dua untuk pengurus BUMDes, untuk pengurus KDMP. Kemudian di situ juga ada apa buku kuesioner atau panduan pengisian. Jadi ini apa menurut saya menarik bahwa memang ada keinginan untuk kemudian apa bagaimana kalau dari panduan ini kita bisa tangkap bahwa ini apa ingin mencoba melihat tentang hubungan kolaborasi BUMDes dan KOPDes ya kan dalam peningkatan pendapatan asli desa. Ini kalau kita melihat dari buku panduan ya. Artinya bahwa survei ini ingin mencoba mendapatkan potret kondisi di lapangan yang menjadi menarik menurut saya adalah tentang informasi atau apa yang kita dapatkan pagi hari ini. Jadi di surat itu disebutkan batas akhir ya kalau tidak salah. Batas akhirnya adalah tanggal 14. Dan kemudian dalam apa prakteknya, jadi kalau kita lihat eh, kalau kita lihat coba saya coba pelajari ya. Jadi di sini disebutkan bahwa ada terdapat dua kuesioner yaitu kuesioner untuk BUMDes, untuk pengurus KOPDes. Kemudian linknya disampaikan. Kami mohon kuesioner tersebut dapat disampaikan ke TPP Desa dan pendamping lokal desa. Ini saya nggak paham TPP Desa dan pendamping lokal desa itu apa bedanya gitu kan. Ini kan pilihan kata itu kadang-kadang apa bisa jadi pemaknaannya jadi apa tidak jelas ya. TPP Desa dan pendamping lokal desa apakah TPP Desa itu maksudnya tenaga pendamping profesional Kementerian Desa dan kemudian kok ada dan pendamping lokal desa sementara kalau bicara di lokal desa kan berarti kalau langsung disampaikan ke BUMDes dan KDMP berarti kan harapannya dari PLD-nya kan itu melalui tim Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kemudian untuk dapat diisi paling lambat Selasa. Nah, yang menarik adalah ketika surat ini atau notifikasi ini disampaikan paling lambat Selasa 14 Juli, itu kemudian kita menemukan fakta bahwa koordinator provinsi itu menuliskan pesan penyampaiannya Jakarta 14 Juli 2026. Artinya eh, di notifikasi itu di hari terakhir pengisian. Nah ini saya nggak tahu apa alurnya seperti apa. Apakah nanti
akan ada pemberitahuan bahwa itu diperpanjang tidak tanggal 14. Nah, ini kan apa gaya-gaya atau temuan yang kemarin kan kayak gitu tuh. Jadi karena ada kegagalan maka kemudian diperpanjang. Saya melihat sisi positifnya saja, karena kalau melihat sisi negatifnya nanti saya jadi terlihat jahat gitu ya. Walaupun memang kita bisa melihat dari sisi negatif juga. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, ini Kementerian Desa ingin memetakan tentang korelasi antara BUMDes dan KOPDes untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang menurut saya kita harus apresiasi. Ketika kita melihat buku panduannya, itu di headernya, itu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, di bawahnya mungkin mungkin supaya lebih enak kali ya. Perlu kita perlu kita lihat secara utuh. Jadi saya izin share screen kawan-kawan. Ini buku panduan panduan yang ada di lampiran. Jadi di sini jelas sekali bahwa menggunakan Kementerian Desa yang menjadi menarik adalah survei karakteristik konsepsi apa konsepsi BUMDes dan KDMP. Ya, ini kata kunci menariknya. Yang kemudian apa yang ingin disurvei itu adalah hubungan kolaborasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa, kawan-kawan, ketika kita melihat etikat baiknya. Karena kalau kita lihat instrumen jenis dokumen ini adalah instrumen kuesioner lapangan. Respondennya ada dua, pengelola BUMDes dan pengelola KDMP. Kemudian tahun kegiatannya 2026, periodenya bulan Juli. Kemudian tim penyusunnya adalah kajian apa pusat pengembangan kebijakan. Nah, yang di sini kita melihat sesuatu yang sangat menarik juga adalah instrumen satu tentang pengelolaan BUMDes. Jadi ngisi datanya aja segini banyak itu. Nama pendamping, nama desa, gitu kan. Artinya kalau dilihat dari sini, berarti yang kebayang adalah yang melakukan pendamping, yang mengisi bisa jadi adalah juga bareng-bareng antara teman-teman pendamping lokal desa dengan teman-teman dari BUMDes. Atau setidaknya pendamping lokal desa melakukan input data. Karena apa? Karena di sini ada nama nama pendamping desa atau pendamping lokal desa, artinya PLD-nya siapa gitu. Nah, ini kan dia perlu menulis dan seterusnya. Nah, di sini juga profilnya BUMDes, pemula, perintis, berkembang, maju atau belum mengikuti pemeringkatan dan seterusnya. Artinya cukup detail informasi yang ingin didapatkan, jumlah tenaga kerjanya, pengelola pernah mengikuti pelatihan atau enggak, dan seterusnya. Ini nggak bisa disambil lalu. Ini perlu ada survei dengan serius. Nah, ketika kemudian kita melihat tentang KDMP, ini bagaimana persepsi pengurus BUMDes, itu juga ditanya kepada teman tentang KDMP, persepsi pengurus BUMDes terhadap KDMP kan itu. Ini kan, nah ini baru kemudian kita melihat pengelola dari koperasi desa. Ini juga pendamping lokalnya siapa dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa, bahkan sampai bagaimana persepsi pengurus terhadap keberadaan BUMDes. Ini kalau kita lihat panduannya, Cak Itong, ini sangat sangat penting, sangat menarik. Cuma manakala kemudian batasnya tanggal 14, suratnya dikirim tanggal 14, terus kira-kira yang isi siapa kan gitu. Ini kan jadi pertanyaan.
Jangan-jangan ini juga nanti akan jadi catatan kinerjanya PLD bermasalah karena ada surat perintah ternyata di desa dampingannya nggak ada yang ngisi. Oh, udah nanti coret nggak perpanjang kontrak kan gitu ya. Karena lalai melaksanakan tugas. Ini kan konyol ini. Jangan sampai itu terjadi. Artinya ada baiknya ini kemudian direkonfirmasi karena surat apa dari pemberitahuan dari Korprov itu tanggal 14 Juli, sementara batas akhirnya 14 Juli, ini apa yang harus kami lakukan? Kan kira-kira gitu. PIC dari apa teman-teman pengembangan ekonomi lokal desa perlu klarifikasi dan pada saat klarifikasi itu juga perlu disampaikan, artinya disampaikan recording atau perekaman ya. Jadi taruh kata nih Mas Maludi atau Caitong itu adalah PIC-nya, maka pada saat kirim WA dan jawaban mereka di screenshot sebagai bukti bahwa ini ada sesuatu yang kami pertanyakan dan jawabannya seperti ini. Nah, saya tidak ingin terlalu jauh urusan itu, kawan-kawan lebih paham. Tetapi yang kemudian kita perlu lihat, ini etikat baik yang luar biasa untuk kemudian mencoba mendengar suara dari pengurus BUMDes dan pengurus KOPDes. Dan mereka juga diberikan pertanyaan terkait dengan pandangan mereka masing-masing. Jadi kebayang Cak Itong ketika saya menemui Cak Itong sebagai ketua koperasi, saya bertanya pandangan pengurus koperasi terhadap BUMDes seperti apa. Pada saat ketemu Mas Panudi sebagai manajer BUMDes, saya tanya Mas Panudi pandangan terhadap KOPDes seperti apa. Ini sumber informasi yang sangat luar biasa dan akan sangat menarik ketika kemudian dilakukan pengajian yang serius dengan data yang valid, bukan data yang hanya didengkul. Saya ingat waktu zaman mahasiswa dulu ada momen-momen yang kalau dosen peneliti itu kadang menyampaikan ini kamu jangan ngisi kuesioner di bawah pohon rindang. Jadi kamu cuma mengira-ira, nggak boleh. Harus clear. Ketemu siapa, jam berapa, namanya siapa, nggak boleh dalam imajinasi. Nah, saya pikir ini menarik, Caitong, kalau kemudian nanti kita apa bisa dikomunikasikan ke jenjang ya, berjenjang ya. Karena kan TPP ini udah Caitong itu sering bicara militeristik, tapi tempat kerjanya Caitong itu militeristik juga, sentral komando. Kalau PLD ya bolehnya hubungannya sama PD, PD sama apa TA kabupaten, TA kabupaten hanya ke TA provinsi ke TAPM pusat kan gitu. PLD ketika berkomunikasi langsung ke pusat, oh bisa teguran keras itu dari PD sama TA kabupaten dan provinsi. Jadi ketika ketika saya itu bicara jangan jangan sistem komando, jangan militeristik, di tempat kerja Anda itu juga militeristik walaupun nggak ada pangkat militernya loh bos, kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir ada baiknya ini dikomunikasikan karena ini sesuatu yang sangat baik untuk kemudian kita tahu betul problematika di lapangan kayak apa, potret di lapangan kayak apa. Saya pikir itu Mas Panudi antaran dari saya dan saya coba nanti berkomunikasi dengan nama yang ada di surat itu. Kalau memang dimungkinkan untuk ini diperpanjang, mungkin saya coba untuk membantu mendistribusikan atau menyebarluaskan ke teman-teman jaringan koperasi dan BUMDes yang kita punya. Itu Mas Maludi, matur nuwun, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat dalam saran. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Sebenarnya ini menarik. Kalau kita lihat substansi di kuesioner itu, ini kan kira-kira satu pengen eh, menyamakan kaitannya dengan persepsi dan kolaborasi. Saya kira lebih lebih menarik lagi apabila surat itu dilatar belakangi atau mungkin ada sebuah sosialisasi lebih mendalam.
apa sih maksud dari katalah penyebaran kuesioner ini? Ini lebih menarik karena apa? Kalau kita lihat sekilas tadi kaitannya apa pandangan dari pengurus ini kepada BUMDes, pengurus Pokap DMP atau ada ancaman atau tidak, ini kan sebenarnya cukup menarik. Saya kira ini nanti juga perlu, saya tapi tidak tahu, tapi harapan kami sebenarnya, harapan kami ketika berbagai macam sebuah kebijakan itu ada semacam apa yang melatar belakangi dan apa tujuannya goalnya itu. Ini yang menurut saya sangat menarik. Karena apa? Sehingga ketika menerjemahkan yang di bawah nanti, itu nanti akan lebih clear. Di samping itu, ya bukan kok kita tidak senang cepat, kita senang cepat, tapi lebih bagus eh, ditata sedemikian rupa sehingga nanti hasilnya cukup 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 akurat. Nah ini yang menurut saya nanti akan lebih bagus seperti itu. Saya nggak tahu apakah nanti akan diperpanjang atau biasanya seperti itu saya nggak tahu. Nah, mungkin pandangan Cak Itong kaitannya dengan terbitnya surat itu seperti apa Cak Itong? Moga Cak Itong. Siap. Ya, ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Ngobrol Desa pada pagi hari ini. Hari ini kita berbicara tentang apa? Tentang survei ya, survei yang ditujukan untuk pengurus BUMDes dan KDMP. Teman-teman yang kemarin mendapatkan link tree, tentu saja saya pikir mudah-mudahan sebelum share ke teman-teman BUMDes dan KDMP karena survei itu diisi oleh mereka, mudah-mudahan sempat membaca. Kenapa saya sebut mudah-mudahan? Karena sekitar jam setengah 10 kalau di Jember, Korkap Jember share apa semacam pemberitahuan yang ditulis melalui WA oleh Korprov, oleh koordinator provinsi, oleh koordinator provinsi. Tetapi eh, kalau saya ada di Jawa Timur ini eh, koordinator provinsinya adalah koordinator provinsi Jawa Timur. Tentu saja penulisan teks eh, harusnya kalau kaitannya dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun harusnya Surabaya 14 Juli 2026. Tetapi di situ tulis Jakarta. Ah, saya menduga mungkin kemarin seluruh Korprov sedang dikumpulkan di Jakarta sehingga mereka menulisnya Jakarta 14 Juli 2026. Itu dugaan pertama. Dugaan kedua, kalau eh, di Jakarta itu tidak ada koordinator provinsi karena bisa dipastikan di Jakarta tidak ada program P3MD yang dari Kementerian Desa ya, P3MD yang di dalamnya ada dana desa, ada TPP gitu ya. Sehingga koordinator provinsi sehingga Jakarta 14 Juli 2026 koordinator provinsi eh, tampaknya kalau duga-menduga gitu lebih dekat eh, teman-teman Korprov sedang sedang rakor lah ya, sedang di Jakarta sehingga mereka menulis itu. Nah, tapi kalau misalkan teksnya antar provinsi sama, berarti ada satu orang yang mengetik melalui WA, kemudian dituliskan di situ koordinator provinsi begitu ya. Jakarta 14 Juli 2026 koordinator provinsi. Nah, itu dugaan-dugaan ada 3 dugaan berarti ya. Dugaan pertama para korprov sedang berkumpul di Jakarta untuk mengikuti rakor lah nah, minimal seperti itu. Yang kedua ada seseorang yang menulis teks itu kalau sama ya antar provinsi dengan menyebut istilah koordinator provinsi gitu ya. Yang diketik di Jakarta tanggal 14 Juli. Nah, dugaan ketiga
yang ini jauh, dugaan yang jauh sekali. Di Jakarta tidak ada program P3MD sehingga tidak mungkin ada koordinator provinsi yang dari DKI Jakarta. Nah, itu surat yang ditulis melalui teks di WhatsApp ya, WhatsApp yang ditujukan kepada Korkap. Nah, dan selanjutnya Korkap mengirim itu kepada teman-teman PIC masing-masing lah ya. Dalam hal ini adalah PIC PEL, PIC Pengembangan Ekonomi Lokal. Berarti benar-benar darurat, benar-benar mendesak lah, mendesak. Mendesaknya tidak biasanya kalau perintah melalui perintahnya tidak begitu darurat, artinya ada jeda waktu yang cukup gitu ya. Biasanya itu tersosialisasikan langsung disampaikan kepada PIC, tidak melalui Korkap. Tapi ini mungkin karena mendesak maka dikirim ke Korkap. Lalu kemudian berbicara isi begitu ya, berbicara isi seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman TAPM Kabupaten, PD dan PLD itu sempat membaca sempat membaca pandu pedoman ya, pedoman atau petunjuk yang di dalamnya itu eh, meringkas ya, memberikan petunjuk kepada kita semuanya tentang isi survei, karakteristik dan persepsi BUMDes dan KDMP. Jadi survei lapangan yang ada di dalam surat. Dan di ini ada keganjilan, Pak De, Mas Panuti, di panduan itu panduan pengisian itu menurut saya ada keganjilan. Keganjilannya terletak pertama pada KOP. Tidak biasanya Kementerian Desa itu membuat KOP tanpa logo. Lalu kemudian tidak biasa pula tidak ada alamat, nomor telepon, email, dan kontak-kontak yang lainnya. Tapi di panduan ini eh, hanya tertulis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana. Jadi keganjilannya terletak tidak adanya dalam KOP surat ini tidak ada logo dan kontak yang biasanya dipasang di dalam logo itu. Nah, terlepas dari itu semuanya, kemudian isi survei ada keganjilan kedua. Keganjilan kedua di dalam isi survei, kalau teman-teman semuanya membuka atau membandingkan antara isi survei tadi itu dengan antara panduan dengan isi survei yang ada di dalam Google Form, maka ada perbedaan. Perbedaannya tidak banyak. Satu adalah perbedaannya pada halaman pertama di Google Form, karena Google Form-nya yang untuk BUMDes ini 6 halaman begitu ya, 6 halaman. Di halaman pertama itu tidak kita temukan eh, seperti yang ada di panduan, yaitu nama PLD, nama PLD. Itu tidak kita temukan di Google Form, tetapi di dalam survei itu muncul nama pendamping desa atau pendamping lokal desa. Nah, selebihnya mungkin ada kesamaan sudah. Selebihnya ada kesamaan meskipun eh, apa masih ada perbedaan sedikit-sedikit. Contohnya misalkan kalau di panduan itu diminta kode desa gitu ya, tetapi di dalam Google Form tidak diminta kode desa. Nah, dan teman-teman semuanya berbicara tentang isi Google Form tadi itu, sebetulnya ada beberapa data yang itu bisa diakses
oleh si pembuat ya, dalam hal ini adalah dalam hal ini adalah Badan Pengembangan Informasi Desa Daerah dan Daerah Tertinggal, yaitu Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana. Sebetulnya beberapa data itu sudah bisa diakses melalui website pemeringkatan BUMDes. Karena misalkan contoh yang ditanyakan adalah nama responden nama BUMDes, misalkan nama BUMDes, tahun berdirinya, lalu kemudian status pemeringkatan di tahun 2024 gitu ya. Kemudian ketersediaan kantor secara fisik, legalitas BUMDes, aspek legalitas BUMDes ini juga sudah ada di dalam pemeringkatan tahun 2026 kemarin. Jumlah tenaga kerja juga sudah ada. Lalu pelatihan juga sudah ada, gitu ya. Profil usaha BUMDes itu juga sudah ada. Lalu kemudian eh, omset dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini yang belum ada, sehingga mungkin ini menjadi benar kalau misalkan ini dimintakan dari bawah begitu ya. Karena di dalam pemeringkatan berkaitan dengan omset 3 bulan terakhir itu memang belum ada. Lalu kemudian laba yang di laba BUMDes yang di store sebagai PADes dalam 2 tahun terakhir itu juga sudah ada. Kemitraan itu juga sudah ada, SPPG itu juga sudah ada. Nah, yang persepsi ini yang menarik. Jadi ini kuesioner ini selain meminta profil si penulis si pengisi yaitu BUMDes dan KDMP, di sana juga ingin merekam bagaimana persepsi BUMDes terhadap KDMP. Dan ini pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi BUMDes terhadap KDMP ini menjadi bagian penting yang yang perlu kemudian kita diskusikan bersama. Karena pertama adalah pertanyaannya adalah apakah KDMP itu akan mengancam unit usaha BUMDes. Lalu keberadaan KDMP akan membantu BUMDes dan sebagainya. Nah, kalau data-data jawaban-jawaban berkaitan dengan persepsi pengurus BUMDes terhadap KDMP ini bisa kita dapatkan, maka kita akan bisa melakukan SWOT nih. Akan melakukan SWOT karena dari SWOT itu nanti akan kelihatan sejauh mana sih teman-teman TPP bisa kemudian mencarikan alternatif pendampingan ketika pengurus KDMP ketika pengurus BUMDes itu menjawab keberadaan KDMP itu sebagai ancaman. Misalkan pengurus BUMDes menjawab sangat setuju bahwasanya KDMP akan mengancam unit usaha BUMDes. Nah, tentu saja ini akan melahirkan strategi pendampingan. Bagaimana kemudian dia tidak menjadi ancaman, tetapi justru menjadi mitra, ya, justru menjadi mitra. Lalu yang kedua, keberadaan KDMP akan membantu BUMDes dalam mengembangkan unit usaha. Nah, ini kalau dijawab setuju misalkan, maka tidak ada persoalan. Tetapi kalau misalkan dijawab tidak setuju, karena ada unit usaha di dalam BUMDes yang bisnisnya sama dengan KDMP, maka tentu saja proses pengembangan itu mereka anggap akan terhambat. Nah, dari sini kita akan menemukan berbagai macam alternatif pendampingan yang bisa kemudian dilahirkan dari dari strategi tadi itu, dari SWOT yang kita lakukan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal perbincangan kita di Ngobrol Desa. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Panuti selaku PIC Pengembangan Ekonomi Lokal. Terima kasih, Cak Itong. Ya, tadi sudah kupas sekilas ya. Ya, saya kira ini memang ya apa itu dari pihak
pemberian katakanlah permintaan permohonan itu juga harus cermat juga. Kemudian waktunya juga harus lebih lebih dalam konteks tidak dalam kesannya mendadak itu jangan, karena itu ini terkait dengan apalagi kan mohon maaf ketika ini seluruh Indonesia itu kan nah ini nih mungkin dari kawan-kawan PD atau yang ini Mas Lukman, dipersilakan Mas Lukman, apa kira-kira yang di benak Mas Lukman dengan adanya surat permohonan itu, monggo Mas Lukman. Lanjut dulu Ade. Mungkin sampai itu wong ngumpul sak Mas Skandar Kurdu atau yang lain monggo dipersilakan, ada yang untuk menanggapi kaitan dengan permohonan tersebut, kira-kira kita dalam sisi positifnya dan kemarin seperti apa real di lapangan di kabupaten. Kalau tempat kami memang juga kemarin kami mantau sampai ke desa, memang ya kebetulan pengurus BUMDesnya standby. Namun kaitannya dengan berbagai macam tadi juga tidak harus detail juga tadi kan. Ini kaitannya dengan aset atau omset 3 bulan ini kan berarti data harus akurat itu. Tapi kalau yang KDMP kemarin belum ketemu juga ini. Mungkin ada yang dari Mas Iskandar atau Mbak Sarifah atau Mas Parjio, monggo silakan. Dipersilahkan kawan-kawan untuk resen kalau ada yang kemarin saya kira rekan-rekan juga kami kebetulan kemarin kami di desa, kemudian kami juga sama ketemu PLD, juga ketemu kebetulan pengurus BUMDesnya, salah satu pengurusnya juga ketemu, tapi pengurus KOPDesnya ya karena mendadak itu ya nggak ketemu. Tapi kalau kaitannya dengan penyebaran itu, baik itu lewat kawan-kawan TPP, secara berjenjang kami juga minta bantuan dari dinas koperasi, karena kalau dinas koperasi sekali sudah ada grupnya satu kabupaten, juga kami minta juga dengan ketua paguyuban pengurus koperasi Desa Merah Putih se-kabupaten. Tapi kan untuk memastikan itu kan harus cross check satu-satu kan nggak mudah juga itu. Yang terjadi di wilayah kami kan kalau karena sekian ratus pengurus BUMDes, apalagi yang saat ini juga belum kuat dalam konteks real fakta lapangan, ikatan-ikatan dengan kegiatan-kegiatan koperasi yang yang sebagian sudah beroperasional, sebagian gedungnya sudah jadi itu. Ini yang kami belum bisa memastikan nih. Monggo kawan-kawan atau Pak Dekoco, silahkan. Terima kasih Mas Panudi. Jadi ini kebiasaan mungkin kebiasaan apa jurnalistik saya saja. Jadi karena tadi di surat itu ada nama yang bisa dihubungi, maka kemudian saya tadi berusaha untuk menghubungi dan alhamdulillah responnya baik. Artinya responnya baik adalah dari Alfian Nur Hadi ini menyampaikan bahwa permohonan maaf gitu kan. Jadi saya sampaikan, saya minta izin tentang informasi ini. Pengisian ini paling lambat tanggal 14, tapi tiap kabupaten baru menerima informasi tanggal 14. Kemudian disampaikan maaf, kemudian masih bisa mengisi linknya. Saya coba sampaikan batas waktunya sampai kapan, ini belum direspon, sepertinya belum dibaca, dan saya juga berusaha untuk mengundang bergabung di forum ini. Jadi saya pikir kawan-kawan karena kalau kita melihat apa itikat baiknya atau hal positifnya adalah instrumen survei karakteristik dan persepsi ini
ini dalam rangka membangun kebijakan berbasis data yang perlu kita berikan dukungan. Dari sisi substansi, instrumen ini juga mencakup beberapa aspek seperti legalitas, tenaga kerja, kemitraan, dan pendapatan asli desa, dan seterusnya. Ini sangat layak untuk kita apresiasi, dan oleh karenanya saya pikir karena informasinya sudah jelas, masih bisa dilakukan pengisian, jadi saya pikir ada baiknya setiap kawan-kawan dari tenaga pendamping maupun penggiat desa itu bisa membantu menyebarluaskan link yang ada. Supaya apa? Supaya kementerian bisa mendapatkan data yang lebih kaya. Artinya ketika kemudian yang mengisi dari 75.266 desa ini hanya 10 yang mengisi atau dibanding dengan 100 yang mengisi, dibanding dengan 1.000 yang mengisi, pasti apa nilainya akan berbeda. Artinya nilainya akan berbeda, setidaknya kualitas dari survei ini akan menjadi lebih baik. Jadi saya pikir ya kawan-kawan kita perlu mengapresiasi ini dan mohon kawan-kawan bisa membantu untuk menyebarluaskan. Karena memang masih bisa diakses, artinya masih bisa diakses, linknya masih bisa diakses, dan apalagi terkonfirmasi bahwa masih bisa dilakukan pengisian, saya pikir kita perlu membantu menyebarluaskan ini. Nanti kita juga akan coba bantu untuk kita sebarkan di grup BUMDes dan di grup Kopdes, supaya apa? Supaya semakin banyak yang menginput data. Semakin banyak yang menginput data, maka sebarannya akan luas. Kemudian potretnya jadi lebih jelas. Ibarat kata pasalnya itu semakin banyak yang terkumpul, itu gambarnya akan semakin lebih detail. Saya pikir itu yang saya bisa tambahkan, dan kawan-kawan silahkan untuk yang masih bergabung. Ini sepertinya Mas Panudi juga sudah harus berkegiatan yang lain. Jadi saya pikir itu Cak Itong yang perlu didorong, artinya walaupun memang instruksinya jelas, pembagian tugasnya juga sudah jelas, saya pikir tidak ada buruknya ketika kawan-kawan ini bukan PIC pengembangan ekonomi lokal, tetapi ikut membantu menyebarluaskan. Itu juga sesuatu yang menurut saya menjadi kemanfaatan. Mungkin itu, Pak Caitong mungkin ada sisi pandang yang lain, karena kalau saya melihatnya begini, ini informasi ini kalau kita lihat data yang ada tadi, maka sebenarnya ini adalah bagian yang sedang di bagian yang sedang dilakukan oleh kementerian dalam hal ini, bicara tentang kebijakan ya. Jadi pusat pengembangan kebijakan dan keterpaduan rencana. Jadi ini adalah bagian dari BPI yang kemudian ini pusat kajian kebijakan ya, pusjak gitu kan, kalau nggak salah ya. Artinya bahwa yang sedang menghimpun data ini adalah mereka-mereka yang punya kompetensi untuk melakukan pengembangan kebijakan dan keterpaduan rencana. Jadi kalau toh kemudian ini data-data ini bisa semakin banyak yang masuk, setidaknya pusat pengembangan kebijakan ini punya basis data yang lebih oke untuk bisa membuat analisis kebijakan lebih lanjut. Jadi saya pikir dengan segala kerumitannya distribusi informasi dan seterusnya yang mungkin agak lambat, saya pikir karena memang toleransinya ini masih belum ditutup linknya, maka menurut saya ada baiknya segera disebarluaskan. Mungkin Cak Itong yang di kabupaten
pasti punya grup apa untuk teman-teman PLD dan seterusnya, sebarkan ke mereka dan sampaikan bahwa silahkan ini disebarkan ke teman-teman pengurus BUMDes dan pengurus KOPDes yang mereka punya aksesnya. Bayangkan bahwa ketika setiap kita melakukan itu, maka mungkin akan semakin lebih banyak teman-teman koperasi dan teman-teman BUMDes yang mengisi, sehingga kemudian informasi-informasi yang mereka terima itu bisa menjadi basis data untuk Kementerian Desa melakukan analisis kebijakan dan membuat perencanaan kebijakan berikutnya. Saya pikir itu apa Cak Itong dan kawan-kawan. Silakan yang lain kalau ada yang ingin memberikan komentarnya, monggo Cak Itong. Pak D dan teman-teman semuanya. Nah, kalau saya mencoba untuk mengajak diskusi pada persepsi BUMDes terhadap KDMP ini ya. Ini ada BUMDes yang sedang misalkan apa usahanya dia punya toko nih, karena ada beberapa BUMDes di lokasi dampingan saya itu yang dia menjual sembako, juga menjual token, menjual ya layaknya toko ini ya, toko kelontong gitu ya, toko kelontong. Nah, eh, di sisi lain KDMP juga menjual yang nyaris hampir sama. Dia juga menjual beras, dia juga menjual gula, dia juga menjual minyak dan seterusnya. Kalau misalkan eh, ketika pengurus BUMDes mendapatkan link kuesioner ini dan kemudian mengisi dan isiannya adalah eh, mengalami keterancaman gitu ya. Usahanya mengalami keterancaman nih. Karena ada usaha yang sama. Eh, Kira-kira strategi apa Pak D yang kemudian dan teman-teman, strategi apa yang kemudian bisa mengurangi keterancaman tersebut atau bahkan bisa hilang keterancaman itu. Artinya sama-sama bisa saling aman begitu ya. Nah, apakah kemudian strateginya adalah harus mengubah eh, kalau KDMP itu kan sudah eh, di- sudah pakem ya, sudah pakem dari pusat seperti itu, ada toko begitu ya, toko sembako. Sedangkan BUMDes ini kan eh, dilahirkan dari sebuah permufakatan yang ada di dalam musyawarah desa melalui analisa kajian usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Apakah kemudian harus merubah unit usaha BUMDes itu sehingga sama-sama saling tidak bersinggungan? Karena jujur di desa itu eh, berpotensi untuk konflik usaha antara BUMDes dan KDMP ketika BUMDes sudah melakukan usahanya sama dengan yang dilakukan oleh KDMP. Gimana menurut Pak D dan teman-teman semuanya? Gimana Pak D? Jadi gini, kalau konsepsi konsepsi hari ini sebenarnya kan konsep bisnis itu tidak harus berkompetisi, Cak Idam, tapi Iya, berkolaborasi. Jadi in case nih dalam satu kasus umpama BUMDesnya sudah jadi agen LPG, taruh kata. Kemudian Kopdes kan juga jadi agen LPG juga nih. Tetapi di situ yang menjadi penting adalah bagaimana berkolaborasi nih. Dari BUMDes dapat harga berapa sih? Dari Kopdes dapat harga berapa sih? Karena sama-sama mereka kan sumbernya satu. Mungkin karena kebijakan Kopdes bahwa semua harus melalui koperasi, maka otomatis itu harganya akan dapat lebih murah dari Kopdesnya daripada BUMDes yang belanja. Nah, kalau kemudian secara harga
Kopdesnya lebih dapat harga lebih murah, ya kan tinggal diredistribusi aja. Kopdes yang ngambil, kemudian BUMDes ikut bantu jualan, malah nggak pakai modal. Artinya teman-teman BUMDes yang tadinya modal untuk belanja tabung dan seterusnya, ya udah jadi hilang. Karena kan kalau dari Kopdes bisa jadi kemudian oke, dari koperasi ke BUMDes konsinyasi aja deh. Jadi tabungnya kita beli, artinya dibeli oleh koperasi. Ini salah satu contohnya. Jadi kolaborasi menjadi kata kunci. Bagaimana kemudian mencermati apa yang mereka ada, itu saling terbuka, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Ayo saling bergandengan. Ketika kelemahan saya adalah mata saya ini agak rabun, kemudian kekuatan kawan kita ini adalah tenaganya kuat, bisa lari lebih kencang, ya udah saya tinggal kamu gendong saja. Untuk kemudian saya memberi apa uh, kemudian yang matanya lebih terang menunjukkan arah, yang rabun ini udah pokoknya dengar apa kata dia, belok kanan, belok kanan, belok kiri, lari sekencang-kencangnya sambil menggendong kawan ini kan sampai di tempat dengan lebih cepat, karena yang rabun itu apa um, walaupun dia kuat tapi dia kadang harus memastikan belok kanan atau belok kiri. Yang kuat ini yang tidak punya, artinya yang matanya jelas ini dia tidak bisa lari kencang, ya itu kan bisa kemudian saling menguatkan. Jadi saya pikir kuncinya di situ, Jaito. Jadi jangan melihat ini sebagai kompetitor. Ini sama-sama dua-duanya adalah lembaga ekonomi lokal desa yang harus saling menguatkan. Ketika umpama nih bicara sembako, oke, BUMDes ternyata sudah bermitra nih dengan retail lokal umpamanya, sehingga dia dapat harganya bagus. Tetapi ketika bicara produk subsidi akan menjadi privilege, akan jadi privilege-nya adalah untuk koperasi seperti yang distatementkan Presiden. Artinya kalau mau dapat harga LPG, dapat harga pupuk, dapat harga beras, SPHP, dapat harga minyak bersubsidi, dan seterusnya, BUMDes pasti tidak akan dapat harga yang lebih bagus daripada Kopdes. Ini secara logikanya. Nah, tinggal BUMDes mengambil peran untuk membantu distribusi. Nah, ketika Kopdes, mungkin karena dia baru, walaupun tempatnya bagus, atau bahkan ada yang tempatnya tidak strategis, mungkin supplier-supplier produk-produk customer goods yang lain tidak tertarik untuk mengkonsinyasikan barang di situ. Konsinyasinya ke BUMDes. Ya udah, biar yang bagian itu BUMDes yang kerjakan. Kopdes nggak usah ikut campur umpamanya. Banyak hal itu menurut saya yang semangat kolaborasinya yang harus dibangun. Kalau kata seperti kemarin disampaikan bahwa Agustus ini akan ada peluncuran koperasi desa yang kemudian mengembangkan pengelolaan listrik panel surya umpamanya. Apakah tidak terbayang nih Cak Itong, ketika Kopdesnya punya kendaraan roda 3, ada pickup, ada truk dan seterusnya. Kemudian BUMDes ini punya kebutuhan karena dia sementara ini sudah bermitra dengan petani dan seterusnya untuk untuk menyuplai pupuk-pupuk kotoran hewan dan seterusnya. Daripada dia sewa, yang mending pakai punyanya koperasi dong. Tinggal aturan kerjasamanya seperti apa. Aturan kerjasamanya adalah kalau menggunakan mobilnya koperasi, maka satu hari Anda harus bayar berapa, risiko-risikonya apa, bahan bakar dari full dibalikin full, kemudian diambil dalam kondisi bersih, dibalikkan dalam kondisi bersih, hitungan sewanya satu hari umpama 24 jam itu berapa ratus ribu dan seterusnya. Kemudian dibuat juga komitmennya bahwa
pemanfaatannya hanya boleh untuk umpama nih mengangkut kotoran hewan, mengangkut hasil panen, tidak boleh untuk mengangkut apa pasir dan batu, tidak boleh untuk mengangkut apa dan seterusnya. Ya udah tinggal dibikin kesepakatannya aja. BUMDes, KOPDesnya asetnya bergerak, dapat manfaat, BUMDesnya dapat manfaat juga dengan keterjaminan kendaraan yang siap. Kan kira-kira kayak gitu, Caitong. Roda tiganya ternyata KDMP-nya nggak terlalu butuh ini. Ya udah, yang satu ditaruh di BUMDes, yang satu ditaruh di BUMDes. Dalam konteks ini mungkin sewa. Sewanya bisa sewa bulanan umpamanya. Berarti tiap bulan BUMDes harus bayar berapa, tanggung jawabnya apa, dan seterusnya. Kerusakan kecil menjadi tanggung jawabnya penyewa, kerusakan besar itu dibagi bareng, dan seterusnya. Yaitu hal-hal yang sangat mungkin untuk dikolaborasikan. Saya pikir itu, Caitong. Jadi, mari kita melihat ini tidak harus kemudian dipertentangkan, tetapi lebih dipersatukan. KOPDes punya kekuatan apa, BUMDes punya kekuatan apa, punya kelemahan apa, yang kuat menutupi kelemahannya ada apa enggak, tinggal dicari apa, dicari potongan-potongannya. Oh, kamu punya kelemahannya di sini. Taruh kata nih, kita asumsikan KOPDes dengan apa, dengan pola yang sudah luar biasa ya. Artinya dengan standar yang sudah disampaikan oleh para pihak gitu ya. Berarti kan kalau umpama sekarang ini BUMDes belanja pupuk untuk keperluan petani dengan konsep yang sekarang ada, bisa jadi kan yang sudah yang modal pupuk bisa KOPDes. Ya berarti BUMDes nggak usah modal pupuk dong. BUMDes tinggal kemudian menjadi pihak yang membelanja belanja atau melakukan pengantaran ke petani dan seterusnya. Itu kan sangat mungkin. Kenapa kita harus berebut? Kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir bisa saja nanti tinggal pengaturannya. Oke, kalau pupuk itu kita untungnya tipis. 1 kilo kita paling cuma dapat 700 perak umpamanya. Oke, kalau belanjanya lewat BUMDes, karena mereka sudah terbiasa dengan BUMDes, oke belanjanya lewat BUMDes, kemudian dari BUMDes menghitung nih, ada split keuntungan yang dia bisa ambil karena tidak boleh melanggar dengan harga eceran tertinggi, maka selisih harga itu dibagikanlah, berbagi antara BUMDes sama KOPDes. Taruh kata, oke ini HET ini ada di lokasi, Anda harus ambil sendiri. Kalau kita antar ke sawah, itu Anda berhubungannya sama BUMDes. Ya itu tadi, BUMDesnya kemudian membuat tambahan ongkos angkut. Artinya kan harga eceran tertingginya clear. Tetapi harga eceran tertinggi itu harus diambil di toko. Nah ini adalah tambahan biaya ongkos angkut. Ongkos ngangkutnya pakai apa? Motor roda 3. Oke, anggap kata apa dengan pihak BUMDes, BUMDes jadi pengelola dari yang motor roda 3 tinggal berbagi. Kira-kira kan kayak gitu. Investasi yang kemarin dilakukan oleh BUMDes yang sekarang itu menjadi bisnisnya KOPDes itu bisa dialihkan untuk pengembangan investasi unit usaha yang lain. Kan kira-kira gitu, Cak Idam. Jadi saya pikir apa tidak ada yang perlu apa kita pertentangkan ya, karena memang ini sudah barang udah jadi, walaupun kalau boleh memilih saya ketika kondisi agendanya seperti yang disampaikan Pak Prabowo tentang ketahanan pangan, tentang penguatan ekonomi desa dan seterusnya, ya kalau boleh memilih buat saya lebih memilih BUMDes saja yang kelola itu. Semua barang subsidi itu BUMDes yang kelola, udah beres, nggak perlu investasi yang terlalu gede, dan investasinya clear dari dana desa diserahkan ke badan usaha milik desa, badan usaha milik desa yang bertanggung jawab untuk mengelola bisnis-bisnis itu. Tugas pemerintah negara adalah memastikan bahwa badan pengelola Danantara dan kemudian badan pengelola BUMN itu memastikan bahwa BUMN penghasil produk-produk subsidi itu tidak boleh menjual atau menunjuk distributor kecuali BUMDes. Udah selesai, nggak perlu pakai KOPDes.
bahwa BUMDes kemanfaatannya untuk desa udah jelas. Bagian dari SHU-nya BUMDes itu bagian utamanya ya untuk pendapatan asli desa, bukan dibagi-bagi, ke pengurus, tapi lebih ke pendapatan asli desa. Kira-kira itu Cak Itong. Jadi apa ya? Kalau kita kalau kalau boleh memilih, ya memang pilihannya kalau saya seperti itu. Karena secara regulasinya udah jelas, peraturan pemerintah tentang BUMDes juga udah jelas dan seterusnya. Nah, kemudian ada kejelasan sudah ada bukti bahwa ketika ada intervensi pemerintah terhadap BUMDes, maka BUMDes bisa bergerak. Ini Cak Itong kan bisa melihat nih, bisa merasakan. 2025 Menteri Desa melakukan intervensi minimal 20% untuk ketahanan pangan dan harus menggunakan BUMDes. BUMDesnya langsung bergerak, Cak Itong. Nah, kalau sekarang ini minimal 20% itu untuk ketahanan pangan dan kemudian lebih detail lagi bisa untuk pendukung pertanian umpamanya, apakah itu off-taker membeli produk tani atau kemudian mensupport untuk pengadaan saprotan atau alat-alat pertanian juga. Ketika kemudian arahannya jelas seperti itu, ya Itong, minimal 20% harus dialokasikan, alokasi 20%. Untuk kemudian kalau yang di kampung-kampung nelayan akhirnya kemudian berpikir untuk membuat bengkel, membuat cold storage dan seterusnya, itu BUMDes yang kelola kan. Ketika didorong seperti itu, regulasinya jelas bahwa yang boleh dilakukan ini, yang tidak ini. Nggak kayak kemarin nih, sorry nih Cak Itong. Yang kemarin Mama ketahanan pangan 20%, kemudian masih bingung, ini harus untuk produksi atau bisa untuk sewa lahan atau bisa untuk belanja pupuk dijual kembali atau bisa untuk toko alat pertanian dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau kemudian guidance-nya jelas, boleh untuk investasi dalam bentuk belanja alat yang itu disewakan dengan analisis usaha yang jelas. Akhirnya tempat-tempat yang mungkin tenaga kerjanya kurang untuk panen, dia kemudian beli alat kombain umpamanya untuk panen, untuk alat tanam dan seterusnya, maka itu kemudian disewakan. Itu kan sangat mungkin itu dilakukan. Dan ketika sudah ketahuan akan ada alokasi penyertaan tiap tiap tahun minimal berapa dan seterusnya, ini ibarat kata teman-teman di BUMDes sudah langsung bisa mikir, oh kita butuh mobil nih, kita dapat penyertaan modalnya itu untuk DP. Nanti kemudian tiap bulan berarti bisa dapat dari operasional dan seterusnya. Nah, yang kayak kayak gitu itu yang kemudian perlu pendampingan dari teman-teman TPP tentang model bisnisnya kayak apa, rasional apa enggak dan seterusnya. Dan ada mungkin dalam tanda petik otoritas dari teman-teman TPP untuk mengatakan ini sangat layak, ini perlu didalami atau ini dinyatakan tidak layak dengan alasan yang jelas. Jangan sampai karena otoritas kekuasaan kemudian teman-teman dalam tanda petik kong kali kong nih dengan pengadaan alat-alat pertanian umpamanya. Jadi kalau kamu nggak ngajukan ini, aku nggak akan approve. Nah itu tinggal dilaporkan aja, itu bagian dari minim integritas kan kira-kira kayak gitu. Saya pikir ini menarik Kak Itong untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan dari survei itu, menurut saya ya bagian menariknya adalah mendapatkan potret. Cuma pertanyaannya, ketika ada data, ini diolah dengan benar apa enggak? Itu pertanyaan berikutnya. Secara metodologi pengolahan datanya kayak apa, dan seterusnya. Tapi kira itu Cak Itong, mohon maaf ini jadi terlalu panjang ini ngobrolnya. Nah, kalau begitu, ini saya masih ingat apa yang disampaikan Pak Dekoco di hari Senin kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Asep berkaitan dengan peranan pemerintah. Pak Dekoco menyampaikan peran pemerintah ya terletak di TPP begitu ya. Nah, ini berbicara kolaborasi seperti yang tadi disampaikan.
Tidak harus kanibalisme, tidak harus kanibal di antara keduanya, antara BUMDes dan KDMP. Bisa disinergikan. Nah, menurut Pak Dekoco, kira-kira teknik apa yang harus dimiliki oleh TPP ini Pak Dekoco, agar TPP memiliki satu bisa berposisi netral nih dia, meskipun di dalam di dalam perjalanan mulai dari pembentukan sampai dengan hari ini masih ada ganjalan-ganjalan karena pelibatannya terbatas memang. Yang kedua, sehingga perlu ada strategi nih Pak Dikoco. Bagaimana agar posisi yang netral tadi itu bisa membuahkan strategi pendampingan agar kedua-duanya bisa saling bersinergi Pak Dikoco. Ini kan ilmu yang eh, perlu didapat oleh TPP karena ini menyangkut bagaimana dua entitas ekonomi ini justru bisa besar dari di desa itu, meskipun keduanya eh, apa eh, memiliki perbedaan-perbedaan gitu. Monggo Pak Dikoco, kira-kira apa yang bisa kemudian strategi yang harus dilakukan dan bentuk-bentuk eh, apa eh, bentuk-bentuk komprominya. Nah, mengkompromikan keduanya kalau itu sudah terjawablah tadi. Tapi yang paling penting adalah strategi yang harus dimiliki oleh TPP. Monggo Pak Dikoco. Jadi sebenarnya yang menjadi catatan penting itu saya hitung adalah pelajaran kita dulu ya waktu waktu sekolah dulu kan pelajaran kepemimpinan waktu sekolah dulu itu kan Ya, pelajaran pertamanya adalah disuruh melihat cermin. Artinya kita harus menemukanali siapa diri kita. Kan itu Cak Ito. Nah, itu pun yang harus dilakukan untuk kemudian ketika TPP datang sebagai tempat merujuk, tempat mendapatkan pencerahan, maka TPP adalah orang yang paling paham atau orang yang setidaknya sangat memahami desa dampingan. Kalau kemudian ibarat kata perangkat desa itu jarum jatuh di ujung sungai aja kita tahu dan seterusnya. Kalau saya mencoba menggiring bahwa oh pendamping desa itu sebelum jarum jarum jatuh aja kita udah tahu akan ada jatuh ya. jarum di sana. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Ini kan jadi pertanyaan berikutnya. Dari perjalanan saya melakukan pendampingan dan mengikuti perkembangan hari ini, sebenarnya kan kita sudah sangat mudah untuk itu. Karena kita sekarang ini terbantu dengan alat kecerdasan buatan. Cak Itong yang sudah mengajarkan ke saya tentang Pak D menggunakan ini ketika saya eksplor itu luar biasa Cak Itong. Artinya taruh kata nih yang paling gampang nih teman-teman tenaga pendamping lokal desa. Kan sudah tahu desanya yang didampingi itu desa mana saja. Ambil satu desa, kemudian gunakan semua AI untuk mendeteksi apa potensi ekonomi yang ada di desa ini. Jadi kalau umpama nih teman-teman kan sekarang banyak yang bilang udah tinggalkan GPT dan seterusnya. Kalau saya kebetulan masih suka pakai. Di GPT sekarang itu ada yang kemudian deep research. Jadi dia melakukan kajian yang sangat dalam. Taruh kata kita ke kantor desa, kemudian minta profil desanya, minta alamat websitenya, dan seterusnya, masukkan itu, serahkan ke GPT. Coba pelajari ini, atau kemudian dalami ini untuk kamu. Jadi peron di AI itu kan yang pertama adalah menjelaskan dia posisinya apa. Jadi taruh kata nih ditulis pertama adalah kamu adalah seorang
perencana pembangunan desa, paham badan usaha milik desa, paham koperasi desa, ya kan? Kemudian paham sosiologi desa dan seterusnya. Udah klik, begitu diklik dia akan menyampaikan, ya saya akan mengkaji dengan ini. Membayangkan dengan cara itu yang sedang di hadapan teman-teman itu adalah orang yang kelasnya Ivanovic Agusta kan kira-kira kayak gitu. Itu mau konsultasi ke Ivanovic Agusta kan juga nggak gampang waktunya, ya kan? Waktu Ya, beliau belum tentu ada ketika kemudian saya sudah ada data ini dan seterusnya. Nah, ketika dengan AI dan sudah di-set bahwa dia itu selayaknya Ivanovic Agusta, sosiologi pedesaan paham, koperasi paham, regulasi dia paham dan seterusnya, maka semua data tinggal dikasih aja. Semua data tinggal dikirim, kemudian buatkan rencana kolaborasi antara Kobdes sama BUMDes yang bisa dilakukan di desa ini. Ya kan? Dia akan memberikan banyak opsi tuh. Dari situ itu jadi rujukan awal. Jadi jangan percaya dia 100% rujukan awal. Dari rujukan awal itu kemudian kita lihat di lapangan. Kemudian kita tanyakan beberapa yang dia tanyakan, itu kita tanyakan ke pengurus Kopdes, BUMDes. Kan di situ kadang-kadang GPT akan tanya tuh, untuk lebih lengkap, saya perlu tahu ini. Ya pertanyaan yang kira-kira apa saya itu nggak yakin bisa jawab, ya tinggal dikirim aja di Direktur BUMDes, tolong dong, kalau ada pertanyaan kayak gini, jawaban sampean apa? Ya tinggal di copy paste aja. Udah itu kerjanya kerja di depan komputer, di depan laptop, sambil ngopi, sambil ngerokok masih ketemu anak istri di rumah. Ya. Ketika kemudian itu sudah ada semua pertanyaan tercover dengan baik, menurut Caitung itu sudah cocok sesuai dengan apa yang dibayangkan Caitung, perintahkan ke dia buat rencana kerja untuk saya sebagai tenaga pendamping lokal desa dalam 1 bulan ke depan. Dia akan membuat rincian. Ini 1 minggu kedua, minggu ketiga. Oh, udah selesai. Dasar ilmunya, dasar informasinya udah dapat. Pada saat kita ketemu dengan teman-teman BUMDes dan seterusnya, kita udah ada dasar pengetahuan. Jadi di desa kita ini potensinya ini, bla 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 dan seterusnya. Maka kemudian yang menjadi menarik adalah kalau BUMDes kita bisnis kayak gini gimana? Ya diobrolin, kita sampaikan untuk dia memberikan pendapat. Itu cara untuk kemudian kita bicara tentang manajemen partisipasi kan, Caito. ya, Bagaimana kemudian ada partisipasi kalau kita tidak pernah melontarkan apapun, kalau kemudian mereka tidak pernah tanya apapun, bagaimana bisa ada komunikasi kan gitu. Ya kita datang, kita ngobrol-ngobrol. Taruh kata nih kalau ada yang tidak terlalu percaya dengan informasi-informasi dari kecerdasan buatan dan seterusnya. Ya bisa dimulai dengan ngobrol, Pak D, Lek, atau Cak, sampean percaya gak karo analisane jenenge apa itu AI itu sampean pernah dengar nggak? Oh iya pernah dengar. Aku nggak terlalu percaya gini-gini. Nah aku kemarin itu ngobrol sama AI. Dia itu ada jawaban kayak gini. Menurut sampean ya apa? Oh dia akan cerita pong-pong-pong. Udah ditaruh handphone tinggal direkod aja omongan dia. Nanti pas sampai di rumah omongan dia yang bentuk voice itu ditranskrip, dia ajak diskusi lagi dengan si AI, ada informasi begini-begini, menurut kamu kayak apa, bla 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 dan seterusnya. Cak Itong punya teman diskusi yang sangat luar biasa. Optimalkan itu. Itu mungkin ya menurut saya yang bisa 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 dijadikan modal bahwa kalau teman-teman perangkat desa, kepala desa, mungkin aktivis di desa, teman-teman BUMDes dan seterusnya, saya kerja 24 jam. Saya yang akan dimintai warga untuk kemudian mengantar dia sakit dan seterusnya. Jarum jatuh di ujung manapun saya pasti tahu. Ya,
Cak Idong jangan berkecil hati sebagai pendamping desa. Oh iya, Bapak memang luar biasa. Cuma alhamdulillah, kalau saya sebelum jarumnya jatuh, saya sudah tahu. Jadi bagaimana kita mengantisipasi. Sebelum orang sakit, kita tahu apa potensi-potensi yang membuat dia sakit. Itu kita antisipasi. Kan lebih keren. Ini bukan masalah ada kecelakaan saya tahu, tapi sebelum ada kecelakaan, saya sudah memperingatkan untuk kamu lebih hati-hati. Di tikungan ujung sana ini sering ada oli tumpah, sering ada bahan bakar tumpah. Jadi kalau pas belok, kadang-kadang licin dan seterusnya. Dapatnya dari mana? Dapatnya kan dari data. SDGs desa yang datanya ada, profil desa yang datanya ada, dan obrolan Cak Itong atau obrolan teman-teman dengan apa AI yang dia sangat bisa kita set dia sebagai apa. Kira-kira kayak itu Cak Itong. Jadi apa ya? Banyak hal yang bisa kita kerjakan hari ini hanya tinggal imajinasi kita atau bayangan kita itu punya apa enggak. Jadi ibarat kata tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa dimulai dengan mimpi. Nah, bagaimana mimpi itu adalah bagian untuk kemudian membangun apa kreasi kreativitas yang kemudian harus dikerjakan. Bahwa ketika semua omongan-omongan mimpi-mimpi itu apakah bisa terrealisasi apa enggak? Ya pertanyaannya dari semua mimpi itu Anda menggambar enggak atau Anda melakukan enggak tahapan-tahapannya? Kalau sudah menggambar Anda lakukan apa enggak? Oh bahwa tahap pertama ini, tahap kedua ini. Kalau sudah punya perencanaan Anda lakukan apa enggak? Kalau enggak Anda lakukan, ya mimpi ya sekedar mimpi. Dan satu lagi bicara mimpi, mimpi itu sebenar-benarnya mimpi ketika kamu hanya sendirian melakukan mimpi itu. Tapi ketika kamu bisa menceritakan mimpi itu kepada lebih banyak orang dan semua orang yang Anda temui itu melakukan mimpi bersama-sama dengan cerita yang sama, dengan waktu yang sama, maka mimpi itu sudah jadi nyata. Ketika Cak Itong membayangkan, oh ini bisa begini, dan seterusnya. Dan anak Cak Itong yang membayangkan itu, ya berhenti di tempatnya Cak Itong. Tapi ketika Cak Itong meyakinkan, oh Direktur BUMDes, membayangkan BUMDes itu bisa mengelola sampah dan seterusnya, Cak Itong berbagi mimpi ke dia, dan frekuensinya sama, dia melakukan mimpi yang sama, dan melakukan tahapan-tahapan yang sama, maka bukan lagi mimpi, itu menjadi kenyataan bahwa BUMDes punya pengelolaan sampah, yang pengelolaan sampah itu menguntungkan dan bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat yang ada di lingkungan itu. Kira-kira itu Cak Itong yang bisa saya berikan respon. Wah, ini hidup jadi harus lebih hidup lagi dengan rasa optimisme. Teman-teman semuanya di penghujung acara ngobrol desa kita pada pagi hari ini, ada hal yang sangat penting untuk kita dapatkan dari yang disampaikan Pak Dekoco, bahwa membangun apa kolaborasi, kolaborasi itu menjadi bagian penting. Artinya bagaimana kemudian kita merespon kuesioner survei yang sudah diisi oleh pengurus BUMDes dan KDMP. Kita bayangkan seandainya kita kemudian dari survei persepsi baik yaitu yang diisi oleh pengurus BUMDes maupun pengurus KDMP, kedua-duanya jika kemudian datanya bisa kita dapatkan gitu ya, atau ketika kuesioner itu menjadi bahan obrolan face to face gitu ya, antara TPP dengan pengurus BUMDes, lalu TPP dengan pengurus KDMP, maka kita bisa memiliki satu bayangan seandainya kedua-duanya menganggap keterancaman usaha masing-masing itu mengancam usaha mereka masing-masing, maka mindset kita atau pola pikir kita
justru tidak harus kemudian kita memihak salah satu dari mereka. Tapi bagaimana kemudian kita menemukan bentuk-bentuk atau irisan-irisan dari usaha yang bisa kemudian dikolaborasikan. Setidaknya itu yang apa yang saya cerna dari apa yang disampaikan Pak Dikoco. Dan tentu saja ketika kita melakukan proses-proses pendampingan, di dalamnya ada advokasi, berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman akan menjadi sosok TPP yang memiliki kemampuan untuk menegosiasikan hal-hal yang sifatnya bisnis. Sudah tidak hanya menegosiasikan bagaimana masalah itu bagaimana proses regulasinya, bagaimana mekanisme musyawarah dan sebagainya, sudah melampaui itu. Tapi teman-teman semuanya sudah masuk pada fase bagaimana menjadi seorang negosiator ulung untuk menegosiasikan atau menemukan kompromi-kompromi di dunia bisnis. Nah, ini satu hal yang menarik untuk kemudian kita geluti bersama, karena bagi pebisnis setiap tantangan itu pasti akan menjadi peluang di mana dia akan menancapkan portofolio bisnisnya. Nah, Pak Dikoco, ini tidak terasa kita sudah sampai jam 7.37. Artinya kita sudah masuk di sesi akhir perjumpaan kita di Ngobrol Desa. Mudah-mudahan eh, apa eh, apa yang kita bicarakan hari ini terkait dengan survei yang harus diisi oleh BUMDes dan KDMP eh, bisa kemudian menjadi data yang itu eh, outputnya adalah kebijakan yang di dalamnya adalah kebijakan berkaitan dengan tenaga pendamping profesional. Artinya berkaitan dengan pendampingan. Pak Dikoco, di closing statement ini kira-kira eh, harapan apa Pak D yang bisa Pak D sampaikan kepada si pembuat survei ini, baik untuk BUMDes maupun KDMP, tentu saja untuk pemerintah desa. Dan yang paling akhir nanti Pak D, harapan untuk TPP seperti apa Pak D? Apa kebijakan seperti apa yang harus dikeluarkan oleh Kementerian pasca olah data nanti dari hasil survei selesai? Silakan Pak Dikoco. Oke, terima kasih Saidong. Kalau bicara tentang harapan dari pembuat survei, ya, harapannya adalah diberikan ruang yang cukup untuk kemudian sebanyak-banyaknya teman-teman dari pengurus BUMDes, pengurus KOPDes untuk memberikan informasi. Dan harapannya ini benar-benar diolah dengan metodologi yang benar, tepat, dan kemudian memang membawa pada semangat menguatkan ekonomi lokal desa. Nah, harapan yang lain yang mungkin ingin saya sampaikan adalah kalau pusat pengkajian kebijakan ini kemudian sudah mendapatkan data awal atau pengolahan awal, ada baiknya dibuat forum untuk kemudian melakukan diskusi atau forum group discussion dari temuan itu. Jadi temuan yang ada itu undanglah teman-teman TPP. Karena kan tangan dari kementerian itu TPP. Undang teman-teman TPP. Suruh mereka hadir mengikuti presentasi dari peneliti. Bahwa dari data seperti ini, maka ditemukan indikasi ini, ditemukan ini, ditemukan ini. Dan kemudian catatan rekomendasi kebijakan itu juga untuk catatan awal itu sudah diberikan ke teman-teman. Sehingga pada saat forum itu disampaikan, dibuka ruang untuk setiap tenaga pendamping memberikan respon, memberikan catatan. Artinya gini saya itu, ketika kemudian kita sudah FGD nih dari pusat kebijakan tadi melakukan presentasi atas temuannya, maka kemudian dikasih link hanya TPP yang bisa ngisi. TPP bisa memberikan pandangan pendapat dari draft hasil akhir
kajian mereka. Nah, dari situ kemudian diolah lagi, baru kemudian sampai final bahwa ini sudah didiseminasikan kepada teman-teman TPP dengan catatan-catatan seperti ini, maka kemudian rekomendasi dari hasil survei adalah kebijakan kementerian perlu melakukan kebijakan bla 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 dan seterusnya. Itu teman-teman TPP ikut berproses, ikut dalam proses. Nah, ini saya pikir akan jadi sesuatu yang luar biasa. Teman-teman TPP juga dimanusiakan karena ada di lapangan secara langsung dan didengar. Kira-kira seperti itu. Nah, harapan kepada TPP, kalau ada ruang-ruang yang seperti itu, manfaatkan dengan optimal. Pelajari dengan baik, apakah memang sudah cocok atau belum, dan seterusnya. Dan ketika memberikan pendapat, berikan pendapat dalam kapasitasnya. Artinya, oh terkait kebijakan yang ini, menurut menurut saya di wilayah dampingan saya 4 desa, maka bagian-bagian ini masih belum menyentuh dengan permasalahan yang dihadapi. Atau bagian ini tidak sesuai dengan kondisi di desa dampingan kami, dan seterusnya. Saya pikir itu, dan teman-teman TPP terus upgrading, melakukan peningkatan kapasitas, dan hari ini peningkatan kapasitas yang paling mungkin lebih mudah dilakukan adalah sering-seringlah ngobrol dengan AI. Mau Gemini, mau ChatGPT, mau apapun itu silahkan. Dan catatan saya lebih pada satu, pakai alamat email yang tetap. Artinya alamat email yang teman-teman pakai jangan berubah-ubah. Kemudian di pengaturan setiap AI, pastikan bahwa AI yang Anda pakai itu mengenali Anda sebagai siapa. Saya adalah pendamping di kecamatan ini, bla 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 dan sebagainya, supaya dia bisa memberikan rekomendasi sesuai dengan keberadaan kita. Saya pikir itu Cak Itong yang saya bisa sampaikan. Ini tidak dalam konteks menggurui, ini dalam konteks berbagi cerita. Saya mungkin secara umur lebih tua, mestinya poyo paham yang urusan-urusan kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya termasuk yang senang atau suka dengan hal-hal yang berbau digital seperti itu, dan saya selalu mencari celah di mana kemanfaatan yang kita bisa ambil dari setiap aplikasi-aplikasi yang ada. Saya pikir itu, Cak Itong, salam sehat, salam bahagia, salam desaisme. Terima kasih Pak Dekoco yang sudah menjadi teman baik ngobrol desa kita pada pagi hari ini. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangan berkaitan dengan survei, utamanya pada poin berkaitan dengan persepsi, baik persepsi dari BUMDes maupun persepsi dari pengurus KDMP, menjadi satu satu nafas gitu ya, menjadi satu nafas bahwasanya kita memang memerlukan banyak upgrading gitu ya, dan tidak ada salahnya proses upgrading bisa kita lakukan melalui ChatGPT, melalui AI, dan tentu saja upgrading selanjutnya lanjutannya adalah bagaimana apa yang kita dapatkan dari AI tadi itu kemudian menjadi mimpi secara kolektif. Ketika itu menjadi mimpi secara kolektif, maka persyaratannya adalah berbagi. Berbagi itu adalah bisa dengan ngobrol, bisa dengan menulis dalam bentuk artikel, atau juga membagikan dalam bentuk video. Dan ini akan menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lainnya, karena kawan-kawan yang lainnya juga sedang melakukan hal yang sama, yaitu meningkatkan kapasitasnya. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di pagi hari ini pada program Ngobrol Desa. Terima kasih kehadiran seluruh teman-teman, Pak Dekoco. Kita akan berjumpa kembali esok hari dengan topik yang berbeda dan lebih menarik. Salam Desaisme.
Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.